Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Kamis tepatnya 22 Oktober 2020 kita dapat bertemu di acara yang insya Allah membawa keberkahan buat kita semua, ANP Taklim. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan berkumpul di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Izinkan saya, Riki Perdana, selaku host pada malam ini untuk menyapa Assalamualaikum kepada juragan atau Om Aris yang mungkin masih dalam perjalanan, Pak Haji Agus mungkin yang masih dalam perjalanan juga, Bang Dilon, Pak Lakamayus, Kang Dodi, terus Maranti, Mbak Ade, mungkin ada saya lihat Pak Sopian juga, dan semua jamaah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hilman Fauzi, yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan ilmu pada kita semua. Rezekimu sudah Allah jamin. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan malam ini kita dapatkan pencerahan, tentunya juga dapat ilmu yang berharga dari Ustadz. Mungkin buat sahabat-sahabat jamaah-jamaah, saya ingin memperkenalkan dulu Ustadz Hilman Fauzi ini. Beliau sudah sering sekali tampil dan kita lihat di beberapa media. Yang pertama mungkin Dai Milenial Indonesia, Dewan Syariah di Masjid Andalusia, Sentul Bogor, founder dari Teman Hijrah, founder dari Hijrah Finansial, pengisi acara Serambi Islami TVRI, Siraman Kolbu MNC TV, Hasanah Transvision, Risalah Ilmu MNC Muslim, dan merupakan Dai Muda Itsmi ke Amerika, Masya Allah, dan ke Kanada. Aktif mengisi pengajian di beberapa tempat nasional dan internasional. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam Mas Riki. Masya Alhamdulillah. Allah. Ana dengar suara antum langsung, aduh sejuk sekali nih Ustadz. Masya Allah sekali. Baik. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Riki sehat. Mudah-mudahan Mas Riki dan teman-teman juga sehat semua insya Allah ya. Masya Allah. Ustadz, ini seperti yang saya sebutkan tadi, benar kesibukannya seperti itu Ustadz? Ya Alhamdulillah Allah masih kasih kesibukan, izin Allah semua karena Allah Mas Riki. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti Ustadz, kita minta Ustadz untuk memberikan tausiah. Habis itu mungkin ada sesi tanya jawab ya Ustadz ya, bersama teman-teman di sini. Buat semua teman-teman boleh saya persilakan untuk bertanya nanti di kolom chatnya, atau bisa langsung nanti nama nanti akan dibantu sama Ma untuk kita dengarkan, atau bisa kita bacakan pertanyaannya. Habis itu mungkin Ustadz nanti kita minta doa dari Ustadz, semoga apa yang kita kerjakan hal ini tentunya bermanfaat buat kita semua. Seperti itu ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya Ustadz, izinkan saya untuk menjelaskan dulu untuk pada malam ini ANP Taklim Ustadz ya. Biar Ustadz, karena Ustadz ini kan baru pertama kali di ANP Taklim, biar Ustadz jadi paham. ANP Taklim itu bermula dari Yayasan ANP Amal yang berdiri 2 tahun lalu di Jakarta. Bergerak di bidang sosial seperti pembangunan masjid, sekolah-sekolah di daerah yang membutuhkan tentunya Ustadz. Nah awalnya itu pertama kali dilakukan di Lombok Timur yang terkena bencana Ustadz. Kita bangun masjid surau, musola, tepatnya di desa Sembalun, kaki Gunung Rinjani. Nah alhamdulillah kegiatan ini dibuat resmi, maka Januari 2019, mohon maaf kalau saya yang salah, resmi jadi Yayasan ANP Amal Ustadz. Nah, alhamdulillah juga sejak saat itu mulai kita melakukan taklim Ustadz. Mulai dari masjid-masjid di dekat lokasi, tapi karena pandemi, Masya Allah, di balik suatu musibah, Allah kasih kita kemudahan, akhirnya jadi seminggu sekali Ustadz, melalui via Zoom, tiap Kamis malam. Nah, jadi pengajian ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Selain itu juga, kita juga ada kelas taksin nih Ustadz. Iqro dan Al-Quran. Tiap Selasa taksinya di kantor,
dan tiap Rabu belajar Al-Quran via Zoom Ustaz gitu. Dan alhamdulillah ANP Amal juga sudah bangun sekolah di Garut, Masjid Tahfiz Al-Quran di Garut, dan sekarang juga lagi bangun masjid di Garut beserta dengan madrasah. Mungkin buat semuanya mohon bantuannya juga Ustaz ya, doa dan supportnya. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan, apa yang direncanakan dan niat baik dari ANP Amal ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan founder kita Pak Aris Nugraha selaku kreator ANP Film dan leader kita. Nah, para jemaah di sini Ustadz itu bermacam-macam, mulai dari pemain, teman-teman kru, dan tentu juga di sini saya lihat juga ada beberapa teman-teman penulis di sini. Dari mulai umur 10 tahun sampai yang sudah jadi orang tua kita, di situ mungkin ada Pak Haji Murad, ada Babe, dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan Ustadz. Saya persilakan tentunya kepada Ustadz untuk memberikan tausiah ilmunya kepada kita pada malam ini. Tafadhol Ustadz, shollu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mas Riki dan seluruh teman-teman di ANP Ta'lim, Pak Aris, semua para senior, rekan-rekan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya pun juga mendoakan mudah-mudahan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah di malam Jumat ini ya. Kita tahu bahwa jika sudah masuk malam Jumat berarti sebenarnya kita sudah masuk di hari Jumat ini. Dan kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, di antara waktu saat ucapan berbuah jadi doa, dan doanya akan menjadi doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan pengajian kita malam ini menjadi pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang insya Allah kehadiran kita mampu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun barangkali yang malam ini sedang punya masalah. Ini kalau lihat dari wajahnya ada yang sedang punya masalah, ini kelihatan ya. Dari jauh. Kalau ada yang sedang punya persoalan, kalau ada yang sedang gelisah hatinya, ada yang sedang galau, meracau perasaannya, apapun itu, mudah-mudahan selepas dari taklim ini Allah tunjukkan jalan keluar terbaik untuk setiap persoalan kehidupan kita. Sebelum kita masuk tentang tema kita malam ini, yaitu rizkimu sudah dijamin oleh Allah gitu ya. Saya ingin memberikan beberapa motivasi dulu kepada teman-teman sekalian, agar teman-teman senantiasa mempergunakan setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita itu dalam kebaikan dan perbaikan. Pertama, saya ingin membacakan satu hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga aktivitas kajian seperti ini. Ya. Apa hadisnya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya kira tidak usah diterjemahkan ya, karena sudah paham kelihatannya di sini dari wajah-wajahnya. Ustaz terjemahin atau masa kapal arti lagi naon cenah kan? Man yuridillahu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah. Barang siapa, siapapun yang diinginkan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Di sini yang ingin itu Allah. Ya. Kalau yang ingin Allah, pasti hakul yakin terjadi. Kalau yang ingin manusia, banyak yang tidak terjadi. Betul atau tidak kira-kira? Betul, Ustaz. Nggak usah jauh-jauh lah.
Ya banyaklah hal-hal yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya, kemudian kejadian sama kita. Ya misalnya yang paling gampang, sinetron kita lah, yang biasa tayang jam prime time ya, jam 7 malam, kemudian harus agak sedikit digeser ke jam berapa sekarang Mas Riki, saya lupa. Jam 4 Ustadz, jam 16. Jam 16 ya. Ya. Kalau boleh milih Ustadz sebenarnya nggak mau pindah ke jam 16 karena banyak penonton maunya di jam 19 misalnya. Ya kan? Tapi karena yang mau manusia banyak yang nggak jadi. Yang mau manusia banyak yang meleset gitu kan. Nah beda kalau yang maunya Allah. Kalau yang mau Allah, hakul yakin pasti terjadi. Innama amruhu idza arada Roda syai'an saya, ayyaqula ayakula lahu lahu kun kun fayakun. fayakun. Setiap urusan, kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, sesulit apapun urusan itu, kun fayakun. Tinggal Allah bilang jadi, maka jadilah. Nah, di dalam hadis yang tadi saya bacakan, siapapun yang diinginkan oleh Allah. Jadi yang ingin siapa? Manusia atau Allah? Allah. Allah. Yang ingin Allah. Apa Ustadz? Bihi terhadap orang itu. Apa? Khairan. Kebaikan. Jadi kalau saya ulangi terjemahnya, siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya. Oke? Apa di antara cirinya? Yufaqihu fiddin. Ciri pertama yang Allah akan lekatkan kepadanya, dia akan diberikan kesempatan dan keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kalau teman-teman sekalian, malam ini, saya tahu malam Jumat itu kan banyak yang bilang eh, malam yang mungkin dihabiskan lebih enak selonjoran gitu ya. Nonton TV, leha-leha gitu ya. Kemudian kumpul-kumpul dan segala macam. Tapi teman-teman sekalian, malam ini diizinkan oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, dimudahkan waktunya oleh Allah untuk belajar ilmu melalui kajian kita, maka sebenarnya Allah sedang inginkan kita semua mendapatkan kebaikan dalam hidup. Ini ciri pertama. Jadi kalau teman-teman gitu ya, dimudahkan gitu, dikuatkan ingin belajar gitu ya. Ahilman, saya tuh kenapa ya pengen belajar, rindu belajar, pengen ngaji gitu. Padahal kalau bicara kesibukan, banyak kesibukan urusan dunia kita. Banyak aktivitas kita. Tapi teman-teman bisa menyingkirkan sejenak aktivitas itu. Kemudian menyempatkan waktunya di malam ini. Maka sesungguhnya pesan terdalamnya adalah Allah inginkan kita menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Maka Amin. saya percaya bahwa setiap manusia itu hakikatnya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, keadaannya baik. Kalau misalnya ada di antara kita yang kemudian berubah menjadi tidak baik atau kurang baik, maka jangan pernah benci orangnya, tapi bencilah ketidakbaikannya. Bencilah keburukannya. Karena bagaimanapun setiap manusia itu titik hakikatnya adalah orang baik. Jadi kalau sekarang misalnya teman-teman ANP gitu ya, ANP Ta'lim melihat ada temannya, ada sahabatnya, ada rekannya, yang kelihatan dalam pandangan kita tidak baik, jangan menjudge dia tidak baik. Karena hakikatnya dia adalah orang baik. Mungkin ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan karena keinginannya, tapi karena pengaruh yang kuat dalam hidupnya dari syaitan yang barangkali. Jadi ini pesannya ya, kita ini bukan malaikat yang akan benar selamanya. Kita juga bukan syaitan yang akan salah selamanya. Kita ini manusia. Yang namanya manusia itu oleh Allah diberikan dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada kamu sekalian fujur wa taqwaha. Jadi ada kesempatan kadang-kadang kita berbuat buruk, ada kesempatan kadang-kadang kita berbuat baik, berbuat takwa. Maka percayalah ya, kata para ulama, kalau ada di antara teman-teman, ada di antara kita yang di sisa usia kita dihabiskan untuk berbuat baik, maka kebaikan kita akan menutupi setiap keburukan kita di masa lalu. Ini luar biasa. Jadi kalau sekarang teman-teman mau ngaji, mau belajar, mau menuntut ilmu, percayalah. Setiap detik-detaknya,
setiap ucapan yang keluar, yang didengarkannya, yang dicatat ilmunya, maka sesungguhnya ketika niatnya benar karena Allah, taklim kita malam ini mampu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Coba saya mau tanya kepada teman-teman yang hadir di sini. Coba acungkan tangan. Siapa di antara teman-teman yang merasa tidak punya dosa? Angkat tangannya. Kalau ada yang angkat tangan, itu dosanya. Ustadz, aku mah nggak punya dosa misalnya gitu. Tah, eta teh dosa. Ngerasa tidak punya dosa. Itu dosa. Kan makanya ada istilah merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Makin ngerasa soleh, eta teh salah. Tapi makin ngerasa banyak salah, itulah soleh. Nah, kalau kita di malam ini ngerasa, Hilman, aku mah dosanya teh banyak, sama. Dan kita ini semua sama lah, wajah-wajah banyak dosa, betul tidak? Walaupun nggak kelihatan gitu, tapi kan aura dosa mah kan kelihatan ya. Sama kayak saya juga begitu gitu ya. Terus gimana kok ada yang dihormati, ada yang dimuliakan, ada yang dihargai? Satulah alasannya. Kenapa kita tuh dimuliakan, dihargai? Karena Allah nutupin aib-aib kita aja. Itu saja alasannya. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang dibanggakan, kemudian dilihat, kan misalnya ada di antara teman-teman pemain sinetron, mungkin citranya di masyarakatnya kan ada yang dapat peran protagonis mah pasti baik terus. Ada yang perannya antagonis teh buruk terus gitu kan. Itu kan citra gitu. Orang kan bisa melihat kita seperti apa tergantung bagaimana citra kita. Tapi percayalah bahwa sesungguhnya kita ini dihormati, dimuliakan, dibanggakan, banyak fans kita. Satu alasannya. Karena Allah nutupin aib dan dosa Aib kita. Karena kalau seandainya aib itu di muka, Allahu Akbar. Rasanya kita ini malu untuk banyak bicara. Rasanya juga pemain tukang ojek pengkolan juga malu untuk bisa tampil di layar kaca. Kenapa? Malu Ustaz, banyak dosanya kan begitu. Tapi Allah nutupin dosa-dosa kita. Nah, di antara banyak cara Allah nutupin dosa-dosa kita itu teman-teman dengan menjadikan kita orang-orang yang mau belajar ilmu. Maka Masya Allah kita harus berterima kasih kepada Pak Aris Nugraha yang wasilah beliau gitu ya, kemauan beliau, keinginan beliau mengadakan ANP Taklim seperti ini. Maka mudah-mudahan ini pesan dari hati yang paling dalam ya. Kalau ada di antara teman-teman yang nanti barangkali ditakdirkan masuk surga, amin, maka tolong ingat pertemuan malam ini. Bahwa kita pernah berkumpul bersama, kita pernah belajar bersama, kita pernah bekerja bersama, kita pernah main sinetron bersama, kita pernah ngurusin proyek film yang sama, dan kita pernah menuntut ilmu dalam kebaikan bersama. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan malam ini menjadi bukti ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. amin. Maka saya teringat pesan para ulama gitu ya. Kalau ada di antara teman-teman yang masih diberikan usia oleh Allah sampai hari ini dan sampai ke depan, hakikatnya dua sebenarnya. Pertama, mungkin bisa jadi karena amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia kita habiskan untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, mungkin karena Allah tahu dosa kita banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia kita habiskan untuk meminta ampun, bertobat dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi itu saja teman-teman. Satu, karena amal kita mungkin masih sedikit. Atau yang kedua, mungkin karena dosa kita masih banyak. Maka teman-teman sekalian, beruntunglah kita punya sahabat yang baik. Beruntunglah kita punya komunitas yang baik. Beruntunglah kita punya teman yang baik. Karena ternyata di dalam Al-Quran, di surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Kata Allah, akan ada satu keadaan, satu hari nanti. Siapa Ustadz? Al-akhillau, orang-orang yang berteman. Jadi sekarang teman-teman berteman nih, antar kru, antar pemain gitu ya, antar sahabat, dia berteman di dunia. Tapi jangan kaget. Kata Allah Subhanahu wa taala,
ketika nanti hari kiamat, mereka akan aduun, jadi musuh. Jadi kita sekarang nih berteman nih, kenal, akrab, main bareng, kerja bareng. Tapi nanti ketika hari kiamat, kita bisa jadi musuh nih. Kok bisa Ustadz? Yes. Terus gimana biar nggak jadi musuh Ustadz? Illal muttaqin. Kecuali mereka yang berteman dalam ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya kalau sekarang teman-teman di ANP gitu ya, hanya sekedar berteman, sayang. Tapi kalau teman-teman berteman dalam kebaikan, berteman dalam ketakwaan, berteman dalam sesuatu yang Allah ridhoi, maka itulah kunci kekuatan kita. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, kalau kita punya sahabat yang soleh, kalau kita punya teman yang soleh, maka teman yang soleh itu nanti bisa menjadi salah satu penolong kita ketika hari kiamat. Dan kita akan dikumpulkan bersama siapa kita berteman di dunia, saling mencintai di dunia. Almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Makanya sekarang nih, kita harus berjanji, berazam kepada Allah, bukan hanya berteman di sinetron saja. Bukan hanya berteman di kumpulan komunitas kita saja, jangan. Tapi kita berjanji, bro, sis, misalnya magangnya Bor, kita janji ya, lo berteman sama gua bukan hanya di dunia tapi nanti sampai ke surga. Kalau lo nanti ditakdirkan masuk surga, sebut nama gua, ajak gua, Masya Allah, sebut nama gua, panggil gua. Karena bagaimanapun kita pernah sholat bareng, kita pernah ngaji bareng, kita pernah belajar bareng. Mungkin sholat gua belum khusyuk, mungkin ngaji Quran gua belum bagus, mungkin sedekah gua belum sempurna. Tapi karena gua punya teman kayak lu yang baik, lu yang bisa ngangkat gua untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kalimat yang harus terus teman-teman sampaikan kepada teman-teman yang lain. Maka nanti kalau kata Imam Syafi'i radhiyallahu an itu ada 3 ciri teman yang baik katanya. Mudah-mudahan di sini masuk kategori itu gitu ya. Apa di antaranya Ahilman? Teman yang baik itu ada 3 cirinya. Pertama, teman yang baik itu adalah teman yang saat kita bertemu, berjumpa dengan dia, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi baru ketemu aja bawaannya udah, aduh, pengen deket sama Allah gitu. Ya, jadi bukan maksudnya deket, bukan maksudnya lihat dia bawaannya pengen mati, bukan gitu ya. Pengen mati ketemu dia, bukan. Tapi ketemu dia tuh bawaannya pengen berbuat amal soleh gitu, pengen jadi baik kayak gitu tuh. Kan ada tuh ya wajah-wajah kayak gitu tuh, teman-teman kayak gitu tuh gitu ada ya. Bukan teman yang kadang-kadang kalau ngelihat tuh jadi bawaannya ingat hutang gitu ya. Yeah. Jangan. Tapi teman yang saat bertemu menatap wajahnya ingat sama Allah gitu. Masya Allah. Nah yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah teman yang cerewet dalam kebaikan. Kita tuh butuh teman yang cerewet tapi dalam kebaikan. Gimana Ahilman? Teman yang kalau dia ngomong itu bawaannya sesuatu yang baik-baik gitu loh. Ingat ya, teman yang baik itu bukan teman yang mengiyakan apapun bagi kita, bukan. Teman yang baik itu teman yang bisa mengatakan tidak terhadap sesuatu yang memang gak benar dalam hidup kita. Jadi misalnya nih kalau ada orang nih, kalau kita berbuat gak benar nih, teman itu akan bilang, bro, jangan gitu, itu gak benar. Nah, itu teman yang baik. Itu teman yang baik. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang, bro, kalau gini gimana? Oh, bagus. Padahal jelek. Jangan. Dia cerewet. Waktu sholat, ngomel mulu. Bro, sholat dulu kita. Nanti aja, kan masih ada asar. Udah, sekarang aja kan zuhur dulu dah. Nanti aja bareng sama asar. Kalau bisa sama maghrib sekalian. Atau sama isya deh sekalian digabungin semuanya. Enggak. Teman yang baik itu akan bilang, bro, waktunya sholat, yuk kita break dulu, sholat dulu. Jadi cerewet, tapi dalam kebaikan. Nah, teman yang baik. Nah, yang ketiga, teman baik itu cirinya adalah teman yang bisa hadir dalam suka dan duka. Jadi, dekatnya itu bukan pas lagi gajian doang gitu. Dekatnya itu bukan lagi pas banyak duit doang. Dekatnya itu bukan lagi pas lagi rating share sinetronnya tinggi doang, bukan. Tapi teman yang baik, saat suka maupun duka, dia senantiasa bersama dengan kita.
Makanya ini pesan dari hati yang paling dalam ya. Kalau nanti teman-teman misalnya mohon maaf gitu ya, sinetronnya nanti mungkin selesai, kemudian mungkin nggak ada lagi. Saya berharap persahabatan ini, pertemanan ini harus tetap dijaga sampai kapanpun. Sampai kemudian teman-teman dipisahkan di dunia ini. Ini penting. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah menemukan 3 jenis teman tadi, ya, teman yang saat bertemu membuat kita makin dekat dengan Allah, teman yang cerewet ngingetin kebaikan, dan teman yang kemudian juga mampu hadir dalam suka dan duka bahkan mendoakan kita, maka pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau sudah ada di ANP Ta'lim ini, di teman-teman ini, teman-teman yang kayak tadi, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena teman yang seperti itulah yang paling mahal harganya. Termasuk teman yang seperti itulah yang menjadi rezeki dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya, Amin. maka ini jadi motivasi aja di awal, sekaligus juga saya kasih booster kepada teman-teman agar terus bisa istiqomah mengadakan pengajian seperti ini gitu ya, mengadakan taklim seperti ini, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan juga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Riki dan teman-teman, saya mau share satu materi yang sudah saya siapkan, mohon izin. Siap. Apa dulu, Ustaz? Siap. Baik. Sudah terlihat atau belum, Mas Riki dan teman-teman? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Ya. Malam ini saya diminta untuk sharing ya, menyampaikan satu tema yang menarik. Judulnya adalah Rizki sudah Allah jamin. Ya, Rizki sudah Allah jamin. Jamin. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mulai dari beberapa pertanyaan ini. Kira-kira di antara teman-teman ada tidak yang pernah merasakan hal ini? Pertama, gelisah tentang rezeki. Gelisah. Nanti gimana ya? Besok gimana ya? Anak saya sekolah gimana ya? Istri saya nanti beli make up-nya gimana ya? Pokoknya gelisah aja dengan rezeki. Kalau awal bulan, senyum sumringah. Tengah bulan mulai cemberut. Akhir bulan tersungkruk misalnya gitu ya. Jadi yang pertama gelisah tentang rezeki. Atau yang kedua, ada nggak yang merasa di antara teman-teman yang selalu kurang dalam urusan rezeki? Contoh misalnya, kalau ngelihat teman, kayaknya gue lebih giat kerjanya, kok kayaknya dia lebih bahagia dibanding gue gitu misalnya. Kayaknya saya lebih rajin gitu. Kayaknya sin saya nih lebih banyak dibanding dia, tapi kayaknya pendapatan dia kok lebih banyak dibanding saya gitu misalnya. Pokoknya kalau udah bicara rezeki bawahnya tuh kurang mulu ya. Awal bulan ngomonginnya cicilan KPR. Tengah bulan cicilan motor dan mobil. Akhir bulan misalnya cicilan gadget dan segala macam. Pokoknya kalau ketemu dia bawaannya tuh kurang mulu urusan rezeki. Kira-kira ada nggak di antara teman-teman di sini? Ada. Kalau ketemu dia itu bawaannya pasti ngeluh urusan rezeki. Jadi selalu merasa kurang. Atau yang ketiga, ada nggak di antara teman-teman yang seringkali melalaikan perintah Allah karena sibuk mencari rezeki? Sholat diakhirkan misalnya. Ya. Azan tuh udah kedengeran sebenarnya mah, cuman kita teh suka cari alasan aja. Nanti we gitu ya. Belum komat kan gitu ya, biasanya gitu. Setelah komat, nanti we belum sujud cenah. Yang sholat jamaah teh. Habis sujud, nanti we belum salam gitu. Terus we sampai ada alasan gitu. Nanti we belum mepet ke asar kalau sholat zuhur misalnya. Ada nggak di antara teman-teman yang kayak begitu? Ada. Ada. Atau yang keempat, iri dengan rezeki orang lain. Tuh. Nanya, kenapa ya perasaan kalau lihat dari ganteng mah gantengan saya dibanding dia teh. Tapi istrinya meni asa cantik dia daripada istri saya, misalnya gitu. Kalau misalnya ada lagi, dulu waktu saya sering suka nonton tuh tukang ojek pengkolan. Kan suka nongkrong tuh di markas gitu ya.
Ada yang standby dari pagi, menang-menang penumpang, nggak dapat penumpang terus gitu. Nah, hanya perasaan dia baru datang tapi penumpangnya banyak, saya dari pagi nungguin sampai sore nggak ada penumpang misalnya. Ini dengan rezeki orang lain. Ada yang begitu. Atau yang kelima, ada nggak di antara teman-teman yang misalnya tidak paham hakikat rezeki? Rezeki itu apa gitu? Karena seringkali kita ngukur rezeki itu dengan gaji, ngukur rezeki itu dengan harta saja, ngukur rezeki itu dengan sesuatu yang kita dapatkan dalam bentuk salary gitu ya, dalam bentuk slip bond kita dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, dari 5 hal ini, di antara teman-teman ANP, ada yang merasakan atau tidak? Sok, yang sebelah mana kita merasakan? Salah satunya, salah duanya, salah tiganya, salah empatnya, atau lima-limanya jangan-jangan. Ya. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang merasakan, kita lanjut kajiannya. Tapi kalau di antara teman-teman, Ustadz, saya mah asa nggak merasakan hal 5 ini, ya kita tutup sampai di sini kajiannya. Karena buat apa orang ini nggak akan jelas disampaikan juga tuh. Dan ini mah untuk yang merasa saja gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi, dalam hatinya jawabnya nggak usah. Kan jauh ini mah ya jaraknya. Sok ya di hatinya. Merasakan 5 hal ini atau tidak? Mas Riki dulu deh. Mas Riki merasakan nggak kira-kira 5 hal ini? Pasti atuh Ustadz. Sok, nih, apa namanya, Mbak Ranti kira-kira ngerasain nggak Mbak kondisi seperti ini? Alhamdulillah ada Pak Ustadz. Ada kan? Nah, kalau Mas Riki dan Mbak Ranti sudah menjawab ada, ya yang lain juga paling sami'na wa ata'na kayaknya sih. Iya Ustadz, saya juga ada kayaknya gitu. Kalau ada, berarti pembahasan kita malam ini menjadi penting untuk dibahas. Ya. Berarti topik kita malam ini menjadi urgen untuk dihadirkan. Kenapa saya menghadirkan slide? Biar kita sama-sama ngaji, biar kita sama-sama belajar gitu. Apa yang teman-teman rasakan juga sebenarnya apa yang Ustadz rasakan. Ustadz juga manusia biasa pernah ngerasain hal-hal ini. Ya. Maka kita butuh ilmu ya untuk menguatkan keadaan kita yang mudah-mudahan habis kajian ini 5 penyakit ini hilang gitu loh. Amin. Kita kan nggak enak ya kalau syuting kemudian ada orang yang dengki sama kita, nggak enak. Kalau pas kita lagi kerja tapi ngerasa ada orang yang kemudian beda aja gitu ngelihat rezekinya sama kita juga nggak enak gitu. Nah, maka oleh karena itu bab tentang rezeki ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh kita agar saat kita nanti bekerja ya, syuting, melakukan sesuatu itu benar-benar bahwa sesuatu itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nanti akan berpengaruh terhadap rezeki yang kita dapatkan. Yuk sekarang kita bahas. Ahilman, Ustadz Hilman, apa itu rezeki? Apa itu rezeki? Definisi rezeki itu apa? Kan kita mah seringkali membahasakan rezeki itu dengan harta gitu ya, dengan gaji, dengan pendapatan yang sifatnya zohir yang kelihatan. Padahal menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, rezeki itu artinya kullun ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Rezeki itu ada 2 macam. Pertama, ada rezeki yang zohirah, yang nampak terlihat bermanfaat bagi raga. Dan juga ada rezeki yang sifatnya batinah, tak nampak bermanfaat bagi jiwa kita. Jadi rezeki itu ada 2. Sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak. Selama itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, maka itu rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Contoh, mata ini rezeki. Mata kita bisa melihat, itu rezeki. Mata kita bisa melihat sesuatu yang baik, itu rezeki dan nikmat. Punten ya, kalau saya tanya, fungsinya mata untuk apa? Kan kita seringkali ngejawab untuk melihat. Mohon maaf, bukan. Bagi orang beriman, mata itu bukan hanya untuk melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Kalau mata tugasnya untuk melihat, fungsinya untuk melihat, hewan juga punya mata dan fungsinya untuk melihat.
Tapi untuk orang beriman, mata itu untuk melihat yang baik-baik. Nah sekarang teman-teman ANP bisa melihat rezeki atau bukan? Rezeki. Rezeki. Kita punya telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar. Kemudian mendengar yang baik-baik. Itu rezeki. Kita punya tangan. Dengan tangan bisa menyentuh, bisa mengambil. Itu rezeki. Punya kaki. Kaki bisa berjalan, berlari. Itu rezeki. Ya, termasuk kita punya rumah. Kita punya mobil. Kita punya pekerjaan. Nah, itu rezeki. Itu rezeki. Hanya sayang kadang kita itu tidak pernah menghitung itu semua sebagai rezeki. Kenapa Ustadz? Karena kadang-kadang kita suka terbentur dengan harta. Nah makanya saya tulis di sini. Ada rezeki, ada harta. Tidak semua rezeki bentuknya harta. Tidak semua harta jadi rezeki. Apa bedanya Ustadz? Harta itu sesuatu yang bisa dikumpulkan dan dimiliki. Rezeki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ini beda. Beda. Contoh. Saya misalnya tinggal di Sentul. Punya rumah di Sentul misalnya. Saya teh banyak ngelihat rumah di Sentul itu yang punya rumah mah jarang tinggal di Sentul rata-rata teh. Tinggalnya di Jakarta. Iya. Itu yang tinggal di Sentul biasanya siapa? Rumah. Yang jaga rumah atau pembantunya biasanya kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, itu rumah hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta, hartanya. Tapi kalau saya tanya rezekinya, itu rezeki siapa kira-kira? Yang tinggal di rumah. Rizki yang ninggalin rumahnya. Nah itu gampangnya tuh kayak gitulah. Contoh. Ini yang ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu punya jilbab banyak ya di lemari kan ya. Lengkap Ustadz. Lengkap ya. Kan kadang-kadang kalau warna coklat juga banyak ya. Ada coklat muda, coklat tua, polkadot, pelangi. Rupa-rupa. Banyak itu coklatnya teh. Sok sekarang saya tanya. Itu yang jadi rezeki itu yang mana? Yang dipakai atau yang ditaruh di lemari? Yang dipakai. Yang jadi rezeki itu yang dipakai. Yang di lemari mah belum tentu jadi rezeki. Tapi memang kita miliki. Gitu. Sok sekarang saya tanya lagi nih. Pemain sinetron misalnya. Di tukang ojek pengkolan. Kira-kira ini ya. Yang jadi rezeki itu yang mana? Nih. Peran kita saat jadi pemain sinetron itu. Atau kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Kesempatan. Perannya itu mungkin ini peran saya, itu yang kita miliki, itu harta. Tapi kita lupa untuk menghitung kesempatan ada di situ aja sebagai rezeki. Jadi gimana Ustadz? Kalau ada di antara teman-teman, misalnya dapat perannya yang banyak, ada yang dapat mungkin skripnya sedikit gitu ya, tampilnya sedikit. Teman-teman jangan ngukur dengan yang tampilnya banyak. Jangan ngukur dengan yang skripnya panjang, jangan. Karena rizki kita yang mana? Rizki kita itu saat kita mendapatkan kesempatan berada di keluarga ANP ini. Contoh kameramen, contoh lighting misalnya ya. Audio man misalnya. Kayaknya enak jadi artis. Asa enak jadi artis misalnya gitu ya. Di lapan pakai tisu gitu misalnya ya. Bersih wajahnya. Sedangkan kameramen capek. Pabaliut gitu misalnya gitu ya. Jangan ngukur gitu. Bisa jadi itu yang jadi peran itu cuma dia milikin saja. Tapi barangkali nggak jadi rezeki buat dia. Karena dia ngeluh. Karena dia mungkin ngerasa, banyak banget skrip yang harus dihafal segala macam. Itu nggak jadi rezeki. Lebih baik jadi kameramen yang panas-panasan, tapi dia nikmatin pekerjaannya. Itulah rezeki terbaik dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi bedakan ya, ada rezeki, ada harta. Sekarang kita ngaji nih, begini. Ustadz Hilman tuh mungkin punya istri saya gitu ya, punya keluarga saya. Tapi kalau sekarang saya ngisi dengan teman-teman di sini, berarti saya rezekinya siapa? Rezeki teman-teman. Rezekinya Mbak Ranti, rezekinya Mas Riki, rezekinya Pak Aris, rezekinya semua teman-teman di sini gitu loh. Teman-teman tidak memiliki saya, tapi saya memberikan waktu bagi teman-teman untuk belajar malam ini. Ini rezeki atau bukan? Rezeki. Makanya nanti
kita harus bedakan. Kira-kira selama ini teh kita sibuk nyari rezeki atau nyari harta kira-kira? Apa bedanya Ustadz? Kalau sibuk nyari harta, kita tidak akan pernah merasa cukup sampai kapanpun. Karena sifat harta itu wa naqsi minal amwal, selalu merasa kurang. Tapi kalau sifat rezeki itu pasti cukup. Nah, sayangnya hari ini banyak di antara kita yang sibuk mencari apa yang belum dimiliki daripada sibuk memikirkan apa yang belum dimanfaatkan. Saya ulangi ya. Banyak di antara kita yang lebih sibuk mencari apa yang belum dimiliki, tapi kita lupa berpikir apa yang belum kita manfaatkan. Nah, maka oleh karena itu, ya, ini rumus pertama yang harus teman-teman yakini bahwa rizkimu sudah dijamin. Ada di Quran surat Hud ayat 6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard." Dan tiada satu binatang melata pun hidup di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah jamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan dialah Allah yang tahu kapan rezeki itu datang, dan dialah Allah yang tahu kapan rezeki itu pergi. Kullun fi kitabim mubin. Rezeki kita sudah dicatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Teman-teman, perhatikan ini ayatnya bagus sekali. Ustadz seringkali membaca ayat ini kalau sedang gelisah dengan rezeki. Wajar ya, saat kita misalnya bekerja tapi tidak sesuai hasilnya, kita gelisah, wajar. Kita berharap A, yang datang B, wajar. Berharapnya dapat penghasilan 2 digit misalnya gitu ya. Yang datang malah 2 koma, tanggal 2 sudah koma misalnya gitu ya. Repot, pusing mikirin ke kita tuh ya. Wajar, itu mah wajar. Nah, kalau pernah terjadi seperti itu, baca ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardh, dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi illa, kecuali 'alallahi rizquha, Allah jamin rezekinya. Jadi ingat teman-teman, di sini Allah luar biasa. Ya, Allah menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Allah ingin bilang begini sama kita, hei manusia, makhluk yang melata saja, kira-kira begitu, yang mungkin tidak lebih sempurna dibanding kita manusia, sudah Allah jamin rezekinya. Apalagi kamu, apalagi Anda, apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan sebagai manusia yang penuh dengan kesempurnaan, kata Allah. Makhluk yang melata aja dijamin rezekinya, apalagi kita yang sempurna. Sok, apa contohnya makhluk yang melata? Yang dijamin rezekinya. Cicak lah misalnya kan. Ya. Ular. Cicak itu kan Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sok, kan ada lagunya ya. Cicak di dinding. Sok saya tanya, ada nggak cicak di mana kerjaannya? Di dinding cicak kerjaan. Ada nggak cicak yang jadi produser, yang jadi kameramen, yang jadi pemain sinetron? Asacan pernah ada saya dengar cicak jadi pemain sinetron? Ya, nggak ada. Di dinding kerjaannya. Apalagi Ustadz kerjaannya, job desk-nya. Diam merayap. Sok. Cicak lokasi kerjanya di dinding. Job desk-nya diam merayap. Ada nggak pemain TOP yang diam merayap? Atau merayap diam-diam? Kan nggak ada. Kita mau berlari, berucap, bergerak, dan segala macam. Gitu kan? Nggak ada. Apa coba? Cicak di dinding. Diam merayap. Sekarang Ustaz tanya. Itu nyamuk datang sendiri atau cicak yang kemudian mencari nyamuk? Nyamuk datang sendiri. Nah, itu lagunya salah sebenarnya Baranti. Kita kan nyangkanya apa? Datang seekor nyamuk kan begitu. Tapi jangan sampai di situ lagunya. Hap kan gitu. Itu hapnya yang paling penting tah. Hapnya itu yang paling penting. Hap
lalu Tangkap. lalu Tangkap. ditangkap. Sekarang saya tanya. Itu nyamuk terbang kan? Cicak kalau diem aja, kira-kira nyamuknya kemakan apa enggak? Enggak. Enggak. Enggak kemakan kan? Oke. Cicak kemudian ngapain? Hap. Oke, sekarang saya mau tanya. Pernah enggak teman-teman tahu berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk bisa mendapatkan satu nyamuk? Enggak tahu. Enggak tahu, Ustaz. Ada yang pernah ngitung enggak? Enggak, Pak Ustaz. Apakah sekali hap langsung dapat nyamuk? Atau menurut teman-teman butuh beberapa kali hap? Beberapa kali kayaknya. Butuh berapa kali? Masya Allah. Ya. Ternyata teman-teman, saya membaca penelitian. Ada yang pernah membuat penelitian. Cicak itu katanya membutuhkan minimal 80 kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Kebayang tuh, hap 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 hap. Jadi jangan mikir nyamuk lewat langsung hap langsung tangkap. Enggak begitu ternyata. Minimal butuh 80 kali. Kalau butuh 80 kali berarti berkali-kali atau Ustaz. Hap 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 hap. Kadang ke pojokan gitu, kadang ke situ. Coba deh. Pernah teman-teman kalau lihat cicak di tembok itu kira-kira posisinya diam gitu kan, ngahulang we, kalem we, diam atau kira-kira set 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 bergerak kan? Kadang di pojok, kadang di situ, kadang pindah lagi kemana. Itu kan ikhtiar gitu loh. Cicak aja butuh 80 kali hap untuk bisa minimal dapetin nyamuk. Kita baru sekali, 2 kali, 3 kali, nggak dapat apa yang kita inginkan, kemudian ngeluh. Allahu Akbar. Ustadz Afwan ini Ya. ada Pak Om Aris Juragan sudah bisa bergabung dengan kita di sini, Ustadz. Mungkin Ustadz, iya. Ya, Pak Aris, apa kabar? Baik, Pak Ustadz. Ini dari awal saya sebetulnya. Jadi silakan dilanjut. Alhamdulillah. Mas Riki kalau cukup materinya bilang aja ya, Ustadz cukup, nanti kita lanjut lagi gitu. Lanjut Ustadz, tafadhol Ustadz. Gimana, lanjut ya? Lanjut. Nggak bosan ya? Bosan nggak? Kalau capek berhenti dulu boleh. Ya. Nah, kita bahas ini dulu deh, satu ayat ini dulu ya. Nih saya biar kelihatan wajahnya ya. Teman-teman tadi surat apa? Surat apa tadi tuh? Hud ayat 6. Hud ayat 6. Ya teman-teman nggak capek, saya yang capek, mohon izin saya minum dulu. Ini mah santai aja ya, kajiannya nggak usah serius-serius banget lah. Saya tahu teman-teman banyak persoalan ya, jadi kajian jangan tambah persoalan ya. Kita harus santai aja ngajinya. Dan saya mah gini lah, ngajinya teh nyantai gitu. Punten kalau mungkin teman-teman itu ngaji temani asa kieu, ya emang kieu lah ngajina, punten ini mah ya. Jadi kumaha Ustaz? Di ayat tadi itu bagus sekali. Allah bilang sama kita bahwa tidak ada makhluk yang melata pun. Makhluk yang melata aja ku Allah dijamin rezekinya. Apalagi kita manusia. Nah tadi saya contohin apa? Cicak. Cicak itu butuh berkali-kali hap kan tadi untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Dan tidak pernah mengeluh. Pernah nggak teman-teman ngelihat cicak update status gitu? Capek yang nyamuk misalnya. Kayaknya nggak pernah ada gitu ya. Pernah nggak di antara teman-teman melihat cicak kemudian ngeluh gara-gara nyamuknya nggak dapat? Nggak ada. Padahal berkali-kali untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Kenapa nih pemeran tukang ojek pengkolan kalau kemudian syuting harus berhari-hari capek ngeluh? Kumaha? Kalah sama cicak kalau gitu kita teh. Kan gitu. Jadi gimana Ustadz? Jangan mengeluh. Karena Allah sudah jamin rezekinya. Dan kata kuncinya adalah ada di kalimat ala tadi. Illa kecuali ala. Ala itu apa? Allah di atas jaminan Allah rezekinya. Punten, ini agak sedikit naik level ya. Ala itu huruf jar. Dalam ilmu nahwu, huruf jar itu ada 9 teman-teman sekalian. Ya, ada 9. Oh iya, bagus nih. Nah, dia ada nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala. Ada ala ya? Ada ala. Ala ini huruf jar. Huruf jar itu dalam keterangan ada 9 jenisnya. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba,
kaf, lam, ada 9. Beda-beda. Min artinya dari, ila kepada, an di samping, ala di atas, kemudian bi dengan sampai 9-nya. Nah, yang paling menarik di sini, ketika Allah membahasakan kalimat rezeki, Allah menggunakan huruf jarnya ala. Apa maksudnya Ustadz? Ala, di atas. Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa rezeki setiap manusia itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kedekatan dia dengan yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makin dia dekat dengan Allah, makin dia dekat dengan yang di atas, makin dia kuat ibadahnya kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ketenangan dalam hatinya untuk tidak pernah gelisah dalam urusan rezekinya. Sekarang saya tanya teman-teman, pilih yang mana? Kaya gelisah, miskin tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga. Gak ada pilihan ketiga. Pilihannya cuma 2. Kaya gelisah atau miskin tenang. Memang kalau jawaban yang paling ideal mah tuh Ustaz maunya saya tenang gitu kan. Tapi kan gak ada pilihan itu gitu. Ini pilihannya cuma 2. Kaya gelisah, miskin tenang. Kalau boleh milih Ustaz, mungkin ya lebih baik miskin tenang daripada kaya gelisah. Kenapa? Karena ketenangan itulah rizki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya itulah yang membuat rezeki kita senantiasa cukup dan pas untuk kita dapatkan dalam hidup. Kenapa? Karena Allah jamin rezekinya. Enak hidup pas mah. Mau renovasi rumah, pas ya, pas mau renovasi rumah ada. Pas anak sekolah bayar SPP ada. Pas mau umroh, haji, hayu. Pas mau ganti mobil, siap. Pas mau ganti motor, oke. Pas bayar cicilan, ada. Hidupnya pas. Ya. Punya pasangan juga sama yang pas-pas aja. Punya karyawan juga yang pas-pas aja. Kan gitu. Kayak misalnya yang sederhana lah ya. Kalau kita juga punya misalnya, mohon maaf gitu ya. Punya pasangan yang terlalu ganteng, terlalu cantik juga repot. Atau udah bener. Kayak istri Ustadz punya suami kayak Ustadz kan kasihan ya. Bercanda ini mah. Kan kasihan atau udah serba salah. Ya, keluar takut diambil orang kan kalau casing begini mah kan begitu ya. Agak deg-degan juga sih para istri kalau punya begini mah gitu. Tapi juga kadang-kadang sama Ustadz katanya. Kalau punya pasangan juga yang pas-pasan kadang-kadang malu ke kondangan. Saya sering kali dengar tuh banyak ibu-ibu yang bilang, Ustadz, aku mah sama istri suka digituin. Papa mah nggak usah turun ya. Kenapa? Suka malu-maluin Bapak mah kalau turun teh. Gitu. Jadi serba bingung hidup teh. Udah yang pas aja lah, pas ya. Punya wajah pas we. Karena kan ya kalau terlalu ganteng juga fitnahnya banyak. Terlalu jelek juga hinanya banyak. Jadi kumaha ya pas we. Pas itulah rezeki. Nah, ketenangan untuk bisa merasa cukup itulah rezeki. Dan siapa yang ngasih ketenangan itu? Allah. Makanya kalau orang yang tenang, hidupnya nggak akan pernah lihat kiri, lihat kanan, kalem we. Ini penting. Punten ya. Pernah nggak di antara teman-teman yang sering nanya gini, Hilman, Ustadz Hilman, nanya kenapa ya? Kok ada teman saya dia tuh nggak sholat, nggak ngaji, tapi kayaknya hidupnya lebih bahagia dibanding saya. Saya perasaan sholatnya rajin misalnya, ngajinya rajin, tapi kayaknya hidup saya lebih sengsara dibanding teman saya itu. So saya tanya, pernah nggak ada yang nanya begitu di antara teman-teman? Kalau ada, maka teman-teman periksa lagi hatinya. Berarti teman-teman belum yakin sama Allah. Belum yakin sama Allah. Ingat ya, apapun yang Allah hadirkan dalam hidup ini adalah ujian, teman-teman. Ujian. Ketika rezeki kita dilebihkan, maka ujiannya adalah kita bersyukur atau tidak. Di antara bentuk syukur itu apa? Dekat sama Allah. Tapi saat rezeki kita mungkin disedikitkan oleh Allah, itu juga ujian. Ujiannya apa? Kita sabar atau enggak? Jadi everything is examination gitu ya. Apapun itu adalah ujian bagi kita gitu. Ujian bagi kita. Kaya ujian, miskin juga ujian.
Sehat ujian, sakit juga ujian, ya. Punya pekerjaan ujian, tidak punya pekerjaan juga itu ujian. Nah, kadang kita seringkali mengukur rezeki itu yang bahagia-bahagia saja. Mohon maaf. Bisa jadi Allah tuh membungkus rezeki dengan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Masalah itu rezeki. Kenapa? Bukankah saat kita punya masalah sujudnya bisa lebih lama? Betul nggak? Bukankah kalau sedang punya masalah doanya lebih panjang? Bukankah kalau sedang punya masalah sholatnya lebih khusyuk? Itu rezeki atau bukan? Itu rezeki. Itu rezeki. Dan kadang-kadang kita lupa untuk menghitung itu semua sebagai rezeki. Makanya rumus pertama yang harus orang beriman pahami, yakini di hatinya bahwa rezeki kita sudah ada yang jamin. Siapa yang menjaminnya? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Ini bagus sekali hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya setiap yang bernyawa tidak akan pernah mati sampai dia sempurna rezekinya. Meskipun kadang terlambat datang untuknya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Yaitu ambillah yang telah Allah halalkan, tinggalkanlah apa yang telah Allah haramkan." Jadi teman-teman, ini catat ya. Kita itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Maka seringkali ada perkataan dari Umar bin Khattab ya. Aku tidak pernah gelisah dalam hidup. Kenapa? Karena aku yakin sesuatu yang tidak dituliskan untukku tidak akan pernah menjadi milikku. Dan sesuatu yang dituliskan untukku pasti akan menjadi milikku. Kan gitu. Jadi gak akan pernah iri dengan rezeki orang lain. Ya. Tidak akan sibuk membandingkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupnya sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi penting ya. Nih, jangan pernah mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Saya ulangi. Jangan pernah mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Jangan bandingin hidup kita sama orang. Capek. Ukuran kaki kita 42. Kita pakai yang sepatu 38. Apa yang terjadi? Longgar. Enggak dong. Sempit. Sakit. Maksain sakit. Atau sebaliknya. Kita 38 kakinya. Pakai yang 42. Gimana? Longgar. Teman-teman, misalnya di sini dengan adanya Pak Aris misalnya. Jangan bandingin hidup teman-teman dengan Pak Aris. Enak ya, jadi Pak Aris mah nyuruh-nyuruh misalnya ya, ngatur-ngatur, jadi produser segala macam, jadi sutradara, enak ya. Saya mah jadi artis. Jangan, belum tentu yang dirasakan Pak Aris itu barangkali sesuatu yang tidak bisa teman-teman dapatkan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap kita itu akan diberikan beban oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Ini rumus teman-teman sekalian. Jadi kalau ada di antara teman-teman, Hilman, Ustadz Hilman, kenapa ya saya merasa bebannya paling berat daripada yang lain? Jangan bilang begitu. Kalau Anda merasa beban Anda lebih besar, karena Allah tahu pundak Anda lebih kuat daripada pundak orang lain. Saya ulangi ya. Kenapa teman-teman diberikan beban yang besar, yang berat, karena Allah tahu bahwa pundak kita lebih kuat daripada pundak orang lain. Sehingga pundak kita bisa lebih menopang persoalan yang berat dalam kehidupan kita. Maka please, mulai malam ini stop untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Termasuk juga sama, kelanjutannya adalah jangan sibuk menceritakan masalah kita kepada manusia. Tapi sibukkanlah untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ternyata masalah itu energi yang bisa berpindah. Contoh beginilah. Teman-teman punya teman ya.
kalau ketemu sama dia teh bawaannya teh ngomong teh masalah terus misalnya gitu ya. Jadi kalau ketemu dia bawaannya masalah terus. Nih, dia cerita sama kita, cok saya tanya. Pas dia cerita ada masalah, kita nggak punya masalah. Kira-kira kita kebawa masalah apa enggak? Iya. Kita teh nggak ada masalah, Ustadz, tapi gara-gara dia cerita masalah jadi kebawa masalah gitu kan. Kan itu yang sering saya tangkap di sinetron tukang ojek pengkolan. Gitu. Masing-masing itu ada masalah gitu. Cerita ke sini, cerita ke sini. Jadi rumit masalahnya teh. Dan itu yang jadi persoalan ternyata banyak di masyarakat. Siri, iri, ngomongin di belakang, kan begitu. Kan ada ayat di surat Al-Hujurat itu kan begitu ya. Kenapa prasangka itu nggak boleh seuzon tuh? Karena kalau sudah seuzon, pasti larinya mencari kesalahan orang lain. Kalau mencari kesalahan orang lain, maka sibuknya jadi gibah kan gitu. Muter aja terus di situ. Nah, biasanya yang membuat kita punya prasangka itu karena apa coba? Karena urusan rezeki. Padahal tadi kata Allah, rezeki kita ini sudah dijamin. Jadi nggak usah iri dengan rezeki orang lain. Maka oleh karena itu, ini kata kuncinya. Jangan khawatirkan rezekimu. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Khawatirkanlah keberkahan rezekimu, karena itu yang masih samar dan harus dikejar. Jadi kalau jumlah rezekinya, keadaan rezekinya mah, nggak usah khawatir, nggak usah rungsing, nggak usah liar, nggak usah. Karena sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita khawatirkan itu, rezeki kita teh berkah apa enggak, itu yang perlu kita pikirkan. Banyak sedikitnya gimana Allah. Lapang sempitnya gimana Allah. Untung ruginya gimana Allah. Tapi pertanyaan pentingnya, berkah enggak ya Ustadz rezeki kita itu atau tidak? Maka oleh karena itu nanti rumus selanjutnya. Walaupun rezeki sudah dijamin, tetap harus ikhtiar. Walaupun rezeki sudah dijamin, tetap harus ikhtiar. Pertanyaannya adalah, Ustadz, gimana cara ikhtiarnya? Bagaimana cara menjemputnya? Seperti apa cara-caranya? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, jadi kalau malam ini kita bicara tentang rezeki sudah dijamin, maka nanti nextnya kita akan bicara ikhtiar menjemput rezeki. Walau sudah dijamin, tetap harus ikhtiar. Khawatirnya adalah kita ngerasa rezekinya sudah ada, tapi ikhtiar kita belum sempurna. Jangan-jangan selama ini ikhtiar kita hanya mengedepankan hawa nafsu kita, bukan mengikuti ikhtiar yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk berjumpa kembali, bertemu kembali, agar pelan-pelan kita membedah rezeki ini. Dari mulai filosofi tentang rezeki sudah dijamin, kemudian nanti ikhtiarnya, kemudian nanti bagaimana cara membelanjakannya, sampai kemudian kita bisa memanfaatkan rezeki kita untuk bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Mas Riki di pertemuan malam ini. Mudah-mudahan jadi charging dan booster untuk teman-teman memahami tentang rezeki. Barakallahu fikum. Silakan Mas Riki. Wafik barakallah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya Masya Allah. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan, apa yang kita dengarkan menjadi kebaikan dan ilmu buat kita, dan insya Allah kedepannya bakal kita menjadi lebih baik lagi dan akan kita terapkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustadz ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Amin. yang Ustadz jelaskan tadi, ternyata selama ini kita berpikir salah kalau rezeki itu selalu berhubungan dengan harta. Ternyata teman yang baik atau masalah pun itu bisa dijadikan kategori. Dan tentunya juga ketika kita mendapatkan masalah ini, Allah akan angkat derajat kita dan membuat kita selalu punya waktu yang banyak untuk Allah. Mulai dari kita bisa melakukan duha, tahajud, dan curhatlah kepada Allah, bukan curhat kepada manusia. Dan insya Allah rezeki yang sudah dijamin insya Allah tadi harus kita dapatkan dengan cara ikhtiar yang terbaik tentunya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, dan tentunya sekarang waktunya saya persilakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat soleh, jamaah ANP Taklim untuk bertanya kepada Ustadz. Mungkin itu ya Maranti ya, bisa kita buka untuk sesi tanya jawab kepada para sahabat-sahabat semua jamaah ANP Taklim untuk bertanya kepada Ustadz. Saya persilakan. Udah ada yang di chat atau belum? Kalau yang di ini belum ada nih Mak. Mungkin pertanyaan dari saya dulu ya Ustadz ya untuk memulai pertanyaan. Ini Ustadz, ketika kita mendapatkan rezeki yang mungkin, mohon maaf Ustadz, bukan rezeki yang baik.
bukan rezeki yang diridhoi sama Allah. Apakah itu merupakan rezeki yang bisa dibilang dijamin atau sudah ketetapan dari Allah, Ustadz? Mungkin penjelasan itu, Ustadz. Iya, baik. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi apa-apa yang buruk itu datangnya dari diri kamu sekalian. Ya, itu dalam ayat Allah sampaikan seperti demikian. Maka kalau tadi Mas Riki nanya, Ustadz, kalau saya dapat rezekinya yang kurang baik, kira-kira dari Allah atau dari kita? Nah, maka itu jawabannya tentu dari kita, kesalahan kita. Maka oleh karena itu, jika kita merasa ada harta kita, ya, ada rezeki kita yang mungkin selama ini ada yang tidak baik, maka kita segera bersihkan. Makanya kan ada perintah zakat, ya. Zakat itu kan artinya at-tuhur wan numu, mensucikan dan menumbuhkan. Jadi kalau teman-teman ANP Taklim misalnya harus ngeluarin zakat, jangan sungkan, jangan marah, jangan pelit, karena memang zakat itu adalah hak yang harus kita keluarkan. Bahkan untuk bisa membersihkan dan menumbuhkan harta kita. Nah, tapi kan zakat cuma dikit, Ustaz, 2,5%. Naikin lagi levelnya, infak, sedekah, ya. Infak itu harus berupa materi, ya. Sedekah tidak harus berupa materi. Tabassumuka fi wajhi ahika sedaqatika. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ya, tapi kan beli bakwan nggak bisa pakai senyum. Kudu pakai uang. Makanya kalau kita ngejajanin teman gitu yang neraktir, lo ambil aja tuh bala-bala gehu. Ambil aja ya. Kan nggak mungkin pakai senyum bayarnya, harus pakai uang. Makanya namanya infak. Nah, naikin lagi. Kalau tadi zakat 2,5%, infaknya 10%. Dan teman-teman nggak usah khawatir. Mana tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang. Nanti saya akan bagi ilmunya. Ada kunci-kunci pintu keberkahan rezeki gitu ya, yang harus dimaksimalkan dalam kehidupan. Contoh misalnya orang tua ya, saya sampaikan sedikit aja orang tua. Ternyata teman-teman, berbagi kepada orang tua itu hitungannya adalah nafkah terbaik, infak terbaik. Saat kita membahagiakan orang tua, maka di saat yang bersamaan Allah sedang merencanakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita menyakiti hati orang tua, maka bisa jadi akan banyak kekecewaan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka tolong catat pesan ini, teman-teman semua. Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini sukses, hari ini berhasil, hari ini bahagia, jangan pernah menyangka itu karena hasil ikhtiar kita semata. Jangan. Barangkali ada doa ibu kita, ayah kita, orang tua kita yang pernah memohon kepada Allah tentang rezeki anaknya, yaitu kita. Sehingga Allah berikan kebaikan dalam hidup kita. Makanya nih, saya berpesan ya, kalau nanti dapat rezeki, sisihkan. Ya, malah kalau bisa utamakan orang tua kita. Siapa yang rezekinya ingin seperti raja, maka jadikan orang tuamu seperti raja, katanya. Muliakan keberadaannya. Nanti kita akan bahas ini keterangannya, Mas Riki, mungkin dalam ikhtiar ya. Kan ikhtiar itu ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi ini. Kalau ikhtiar bumi kan bekerja gitu ya, profesional, kemudian disiplin, ini ikhtiar bumi ini. Tapi ada ikhtiar langit. Bagaimana teman-teman mengetuk pintu langit untuk bisa mencurahkan rezeki dalam kehidupan kita. Nah, di antara pintu rezeki itu adalah orang tua kita. Ridho firdul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Ini pesan juga ya, kalau masih punya orang tua, jaga ya. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ya, saya lihat di sini teman kita di ANP Taklim sudah mulai bertanya nih. Saya persilakan mungkin di sini Bobby ya. Bobby mau bertanya. Tafadhol Bobby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya belum ada nanya, cuma mungkin karena tadi saya ngechat waalaikumsalam kali ya, maka jadi kita nanya sama Kak Riki. Iya. Iya udah, nggak apa-apa deh, sekalian mau nanya. Jadi gini Pak Ustadz, tadi kan saya sempat dengar katanya
eh, rezeki itu nggak cuma soal harta, tapi ada yang lain juga gitu ya. Dan rezeki itu sudah dijamin sama Allah sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dalam hidup kita lagi punya masalah gitu, misalnya entah mungkin nggak cuma soal rezeki yang harta tadi ya, mungkin entah sama keluarga, entah sama sahabat atau apa, teman dan sebagainya, kerabat-kerabat, teman kerja atau segala macamnya. Apakah yang dimaksud jaminan itu bahwa setiap masalah pasti bakal selesai gitu, Mas? Ada solusi. Pasti dijamin sama Allah, tapi kan mungkin ada beberapa orang yang ada clash gitu misalnya, tapi sampai ada salah satu kawan yang meninggal, tapi mereka tetap belum bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, kurang lebih kira-kira apakah jaminan untuk selesainya itu kira-kira sebenarnya pasti ada atau enggak sih, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kadang yang bikin ribet itu bukan keadaan kita, tapi kitanya. Persoalannya itu nggak seberat yang nggak seberat yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tapi yang seringkali membuat berat itu kitanya gitu loh. Kadang kita selalu tidak pernah sadar bahwa setiap persoalan itu sedang menguji kita gitu. Sejauh mana sikap kita terhadap persoalan itu. Makanya kalau tadi Mas Bobi ya, namanya Mas Bobi ya. Ya. Kalau di sini namanya Henry Chan namanya di sini nih. Ya, Bobi nama peran bos. Oh, nama peran ya. Jadi yang bikin ribet itu bukan keadaannya tapi kitanya. Makanya nanti kan ada istilah sikap untuk memaafkan gitu ya. Sikap untuk kemudian mengalah. Sikap untuk kemudian mencari mana yang terbaik gitu ya. Untuk husnuzon, berprasangka baik. Itu sikap-sikap yang perlu kita hadirkan. Memang kalau kita terus ngotot gitu ya satu sama lain, ya nggak akan pernah selesai. Makanya tadi saya kembalikan, yang bisa menyelesaikan persoalan kita, hakikat asbabnya adalah kita. Tapi izinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun sudah dijamin, kita masih dituntut untuk ikhtiar. Contoh misalnya, teman-teman sekarang nih jadi pemeran sinetron tukang ojek pengkolan. Kan nggak lantas bim salah bim prok jadi apa gitu ya. Yeah. Itu mah Pak Tarno. Kan nggak begitu juga gitu kan. Pasti kan ada casting dulu gitu kan. Ada ngirim portofolio dulu, nanti dicek sama Pak Aris, kemudian seperti apa portofolionya. Itu kan proses gitu loh. Ya. Sok saya mau tanya, banyak nggak di antara teman-teman lain yang pernah ikut casting sinetron ini tapi nggak dapat? Pasti banyak. Mungkin ribuan, mungkin ratusan gitu ya. Tapi kenapa Allah berikan kepada teman-teman? Di sini Ustadz Afwan, di sini juga ada para teman-teman pemain dari preman pensiun Ustadz. Jadi di sini ada preman pensiun juga, ada tukang ojek pengkolan Ustadz. Iya betul. Jadi artinya kan ini dua hal yang kemudian saling bersautan. Makanya kita tuh seringkali, mohon maaf ya, suka ini mah banyak di antara teman-teman atau di antara kita yang suka menyalahkan takdir gitu ya. Ini mah takdir Allah udah begini gitu ya. Ingat gitu ya, jangan mudah untuk menyalahkan keadaan kita. Karena apapun yang baik itu dari Allah, tapi ketika yang buruk itu hakikatnya dari kita sendiri. Karena juga di ayat lain ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apapun musibah yang menimpa kamu sekalian, aydikum, itu akibat ulah tangan kamu sekalian. Maka oleh karena itu, ini pesan juga ya, siapapun di antara teman-teman yang sedang punya masalah malam ini, yang sedang punya persoalan malam ini, jangan sibuk mencari kambing hitam. Karena kambing putih juga banyak. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan kemudian menyalahkan orang lain. Jika itu sesuatu yang tidak baik, salahkan diri kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak baik sehingga kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Seperti itu jawaban saya, Mas Bobi. Insya Allah. Bobi? Ya, Mak. Mak mau tanya ya. Padahal Mak, silakan Mak.
Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Beranti. Punten Pak Ustadz, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau memang ternyata kadang ujian atau musibah itu adalah juga rezeki buat kita. Betul. Bagaimana cara kita memaknainya? Yang paling ini adalah ujian tuh memang rezeki gitu, karena kadang ada mungkin keluarga atau saudara atau bahkan kita sendiri udah lah rezeki nggak datang-datang, terus sulit terus udah usaha apa juga kayaknya masih belum aja, kehidupannya makin turun menurut kelihatan kasat mata gitu, mungkin secara materi ya belum ada terus gitu, kurang terus, tapi bukan masalah kurang Pak Ustadz, ini nggak ada, benar-benar nggak ada gitu. Tapi bagaimana, apa yang harus diyakini betul kalau memang ini adalah ujian dan kemudian supaya kita tetap istiqomah, tetap terus di jalan Allah dan sabar untuk menghadapi ujian ini yang akhirnya ini adalah rezeki. Itu bagaimana tuh ujian, musibah, rezeki itu memaknainya begitu Pak Ustadz. Makasih. Baik Meranti, Masya Allah. Pertama, kita harus selalu husnuzon sama Allah dengan apapun yang dihadirkan, ya. Apapun itu pasti baik dalam kehidupan kita. Ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi sesuatu itu baik untuk kita. Baik menurutmu tapi buruk menurut Allah. Bisa jadi juga buruk menurutmu tapi baik menurut Allah. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini pertama. Jadi kita harus yakin bahwa mungkin ini bukan yang terbaik dalam kacamata kita, tapi kita harus selalu merasa bahwa apapun yang datang dalam kehidupan kita, ini pasti yang terbaik dalam kacamata Allah. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Itu rumus pertama. Jadi husnuzon dulu. Ingat dalam hadis kursi juga Allah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Jadi apa yang kita dapatkan dalam hidup ini hakikatnya adalah prasangka kita kepada Allah seperti apa. Maka ketika teman-teman ditimpa masalah gitu ya, saya tahu bahwa kondisi kita saat ini barangkali bukan kondisi yang terbaik dari kacamata kita mungkin gitu ya. Ada yang ya di tengah pandemi ini mungkin kesibukan kita menjadi berkurang, omset kita menjadi menurun, syuting kita juga mungkin terbatas dan segala macam. Percayalah bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Selalu ada pelajaran di balik masalah yang sedang kita hadapi. Maka sikap pertama apa? Husnuzon. Nah, yang kedua, sikapnya adalah jadikan masalah ini sebagai momentum untuk evaluasi diri. Banyak di antara kita kalau sedang dikasih masalah sibuknya nyari solusi ya. Dikasih masalah langsung cari solusi. Padahal sebenarnya perintahnya kalau sedang dikasih masalah evaluasi diri. Contoh, ketika Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga bersama Siti Hawa ketika itu, ya, apa yang Adam lakukan? Pernahkah teman-teman menemukan Nabi Adam menyalahkan Allah? Pernahkah teman-teman menemukan Nabi Adam kemudian menyalahkan Hawa misalnya gitu ya? Hawa nih gara-gara kamu makan buah jadi aku diusirkan. Pernah nggak begitu? Enggak kan? Tidak pernah menemukan kalimat seperti itu. Tapi apa yang Adam lakukan? Ketika Adam diusir dari surga, dipisahkan dengan Hawa, maka Adam kemudian berdoa kepada Allah. Perhatikan kalimat doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb, hamba yang zalim, kami yang zalim. Kan begitu kata Adam. Jadi Adam langsung evaluasi diri gitu loh. Barangkali ada kesalahan, barangkali ada sesuatu yang Allah kemudian menjadi marah kepada Adam ketika itu. Nah sama, ketika hari ini teman-teman ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesulitan, coba evaluasi. Mungkin selama ini ada sesuatu yang pernah kita lakukan, kita belum sempat minta ampun kepada Allah. Sehingga Allah titipkan masalah sama kita, agar teman-teman meraih pesan cinta dari masalah itu untuk semakin mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh misalnya, teman-teman di preman pensiun, teman-teman di tukang ojek pengkolan misalnya lagi kondisinya, Ustadz sekarang sedang kondisinya share turun misalnya gitu ya, rating programnya sedang ini, gimana ya Ustadz? Coba evaluasi, apa nih yang kurang? Barangkali kita lupa untuk mengetuk pintu langit. Misalnya nanti kita bikin zikir bareng-bareng ya, kita bikin doa bareng-bareng. Kita hadirkan, kita menengadah tangan kita di hadapan Allah. Kalau semua tangan menengadah, semua kening bersujud, semua orang meminta, masa sih Allah tidak memberikan jawaban kepada kita? Kan kita tuh kadang-kadang hanya fokus mengandalkan ikhtiar dunia kita, tapi kita lupa untuk bisa menjadikan evaluasi diri dalam kehidupan kita. Maka yang namanya istighfar itu kan harus terus-menerus gitu. Terus-menerus. Rasulullah itu kan disebutkan dalam keterangan minimal 100 kali kan istighfarnya dalam sehari. Itu Nabi loh. Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya dimaksum, nggak ada. Sehari minimal 100 kali istighfar. Kita gimana? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Tapi masih belum bisa istighfar, maka butuh cara apa lagi gitu loh. Makanya mungkin kemarin ada yang viral video saya tentang virus corona kalau tidak salah. Saya sampaikan kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin memperbaiki diri di hadapan Allah, maka butuh virus macam apa lagi gitu, yang harus membuat kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah kedua agar kita bisa kuat di tengah kondisi ini adalah yuk evaluasi diri. Ya. Karena insya Allah kalau kita evaluasi diri, solusi akan datang dengan sendiri. Nah, baru yang ketiga, ini penting. Kita harus hadirkan sikap terbaik ketika ditimpa musibah. Dengan cara apa? Ya tentu sabar ya. Wabasyiris sabirin, orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat-ayat sebelumnya Allah sampaikan kan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa kalimatnya bukan salat dan sabar, tapi sabar dan salat? Kenapa coba? Karena orang yang tidak sabar gak akan sholat. Maka untuk bisa sholat harus sabar dulu. Sabar ninggalin kerjaan, kan gitu ya. Sabar ninggalin kesibukan. Sabar ninggalin hal-hal yang tidak penting. Sabar ninggalin dunia sejenak untuk sholat. Coba, kalau gak sabar gak mungkin sholat. Maka sholat butuh sabar. Betul apa enggak? Ya, makanya kenapa sabar dulu baru sholat. Karena tidak mungkin orang bisa sholat kalau nggak sabar. Gitu ya. Nah, tetapi orang sabar nggak akan kuat kalau nggak sholat. Gitu. Maka sabar dan sholat adalah dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sekarang teman-teman, Ustadz saya mah sabar, tapi nggak sholat. Percuma. Nggak akan pernah mendapatkan kesabaran itu. Atau sebaliknya, sholat. Tapi lagi sholat marah-marah. Sholat, amek-amekan pas sholat gitu ya. Nggak akan bisa. Karena harus sabar dan sholat. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sekarang, kalau ada di antara teman-teman yang sedang punya masalah, sedang dikasih persoalan, sabar dan sholat. Sholat itu artinya zikir kan, doa sama Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Tolong catat ini ya. Jika kita berdoa, tetapi belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Saya ulangi, kalau kita sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan oleh Allah di waktu yang cepat, maka sesungguhnya Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Apa kata kuncinya? Jangan pernah berhenti berdoa. Begitu Maranti barangkali jawaban saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, Pak Aris mungkin? Saya belum ada pertanyaan. Itu
Jen kayaknya belum. Jen. Silakan Bang Jen. Di kolom chat ada Raya, Mak, yang mau bertanya. Oh iya, silakan dibacakan. Apa mau nanya langsung, Raya? Boleh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sebenarnya sih Raya lebih pengen minta dikasih pendapat atau dikasih kayak saran gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak tadi dari Pak Ustadz bilang dari masalah gitu-gitu kan tuh termasuk rezeki juga. Nah, alhamdulillah banget. Raya tuh udah selama beberapa bulan ini tuh kalau dikasih masalah sama Allah atau kayak cobaan-cobaan sama Allah, Raya tuh selalu tenang gitu bawaannya. Kayak nggak pernah ngerasa dikasih masalah, nggak pernah dikasih beban apa-apa gitu. Terus kayak jadi penguat buat keluarga juga gitu ke orang tua. Kalau misalkan ada masalah dalam keluarga atau apa gitu kayak nguatin buat mama papa juga gitu. Nah cuma takutnya di Rayanya sendiri jadi lupa, takutnya jadi malah sombong gitu Pak Ustadz. Gimana ya, boleh minta tolong sarannya nggak, maksudnya biar akunya tuh tetap istiqomah dalam apa yang aku rasain sekarang gitu. Tapi Raya ngerasa ada masalah atau enggak? Enggak, misalkan kayak di rumah, kondisi rumah tuh misalkan rezeki lagi nggak ada, misalkan gitu. Tapi akunya tuh kayak yakin aja gitu dalam diri sendiri, terus ngeyakinin ke orang-orang rumah kayak udah nggak apa-apa, pasti ada kok rezekinya, pasti ada. Dan bener, alhamdulillah memang bener-bener kayak Masya Allah tiba-tiba ada aja rezeki kayak gitu. Nah maksudnya gimana caranya aku biar tetap istiqomah ke depannya gitu, nggak mau jadi orang sombong atau apa gitu. Betul, iya, jadi rezekinya itu bukan dari masalahnya, rezekinya itu adalah dari ketenangan kita untuk menyikapi masalah itu gitu loh. Kan ada orang yang dikasih masalah gelisah banyak, pasti kan gitu. Tetapi ada orang yang kayak misalnya kayak Raya tadi ya, kayaknya masalah sih Ustadz, tapi kok saya tenang aja gitu ya, merasa enjoy, kemudian bisa ngadepin persoalan. Nah itu rezeki yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah tinggal pertanyaannya adalah ya, apakah kita teh kudu nunggu dikasih masalah dulu untuk bisa istiqomah sama Allah gitu ya? Atau sebenarnya kita tuh memang harus udah mencanangkan diri untuk senantiasa mendekat kepada Allah walaupun tak dikasih masalah. Walaupun nanti kita akan bicara rumus yang lain ya. Makin beriman seseorang, itu ujiannya makin besar. Para nabi, para rasul, dibanding kita mah, ujian kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau-beliau mah. Jauh. Makanya kita juga harus tetap mempersiapkan space gitu ya, untuk menyiapkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena hidup ini bicara tentang pilihan sikap ya. Saya seringkali bilang bahwa hidup ini perpaduan antara huruf B, C, dan D. B-nya adalah birth, lahir. D-nya adalah that, meninggal. C-nya adalah choice, pilihan. Jadi kita ini sekarang sedang berada pada zona C tadi, choice. Nah sekarang teman-teman ngaji, ini kan pilihan. Ada teman-teman yang tahu hari ini, malam ini ada ngaji, ada nggak yang nggak ngaji? Ada. Padahal tahu ada pengajian. Tapi teman-teman memilih untuk mengaji. Nah ini choice. Nah sama ketika sedang dikasih masalah, kan jadi pilihan. Ada yang ngeluh, ada yang gelisah, ada yang frustasi, ada yang stres, ada yang tenang. Kan begitu. Nah ketenangan inilah yang tanpa kita sadari adalah rizki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah tinggal ke depan adalah, Ustadz gimana? Biar aku tuh nggak ngerasa sombong karena selama ini fine-fine aja gitu ya. Baik-baik aja, seakan nggak ada masalah. Maka kita harus selalu berpikir bahwa mungkin dari sekian banyak kebaikan kita belum menjadi kebaikan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh harus selalu berkaca pada diri kita bahwa ada kekurangan dalam diri kita. Kalau Mbak Raya sholat gitu ya, harus selalu berpikir bahwa sholat saya sekarang harus jadi sholat yang terbaik. Karena barangkali sholat-sholat saya yang sebelumnya bukan sholat yang terbaik di hadapan Allah. Kalau sekarang Mbak Raya dapat kesempatan ngaji, maka harus menjadi ngaji yang terbaik. Karena barangkali selama ini saya sudah ngaji Ustadz, tapi mungkin bukan ngaji yang terbaik.
Gitu. Ya. Harus selalu berpikir bahwa momentum kehidupan kita ini akan semakin dekat dengan ujungnya. Makanya di antara nasihat yang paling kata Nabi itu, ada nasihat yang paling dalam bagi kehidupan manusia adalah tentang kematian. Siapakah orang yang paling cerdas itu? Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi IQ-nya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling pintar di sekolahnya, bukan. Tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan paling banyak mempersiapkan kematian itu. Nah, maka oleh karena itu, kalau sekarang Mbak Raya dikasih ketenangan dengan setiap persoalan, bersyukurlah sama Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan itu. Tapi ingat juga jangan sombong, jangan jumawa, ya. Karena barangkali apa yang kita dapatkan hari ini, kesenangan, besok akan berganti dengan kesedihan. Kalau saat kita sedang tertawa, siapkan space untuk air mata menangis. Kalau kita sedang keluar air mata menangis, maka siapkan senyuman untuk bisa tertawa. Hidup ini adalah proses, ya. Kalau tidak salah bahasanya Nika Ardila gitu ya. Hidup ini panggung sandiwara kan begitu ya. Kalau kita sedang ada di atas, jangan lupa barangkali besok kita ada di bawah. Kalau sekarang kita sedang ada di bawah, jangan putus asa. Karena barangkali Allah berikan kesempatan untuk kita besok ada di atas. Ya, yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan rendah diri. Setiap orang diuji dengan ujiannya masing-masing, dengan zona kehidupannya masing-masing. Tinggal pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang tidak mau rugi dalam kehidupan ini? Ada 4 cirinya. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, orang yang mau menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang mau menasihati dalam kesabaran. Kalau sekarang Mbak Raya, pribadi, keluarga aman, coba tengok kiri kanan kita. Sahabat kita, teman kita, mungkin ada di antara mereka yang tidak seberuntung kita. Maka dalam Islam ini, kalau kita punya sesuatu, ya, jangan hanya mikirin perut kita saja, tapi juga lihat orang lain. Disebutkan dalam hadis itu kan, kalau kita masak sayur katanya ya, maka perbanyak kuahnya gitu. Jangan sampai tetangga cuma nyium sayur kita saja. Tapi juga dia harus mendapatkan cipratan minimal kebahagiaan lah. Sama nih, makanya berbagi dalam ANP amal itu sesuatu yang luar biasa. Ketika teman-teman nanti dapat gajian, dapat misalnya udah cair gitu ya, ingat nih bahwa ada hak orang lain dari apa harta kita. Gitu ya. Dan kadang ini mohon maaf, mungkin saya salah, tapi yang saya temukan dari berbagai banyak orang yang curhat dengan saya, kadang masalah yang paling berat dalam hidup kita itu bukan datang dari yang jauh, tapi datang dari yang dekat. Jadi bukan datang dari orang yang jauh, tapi dari yang dekat kita. Ya, kadang seorang anak diuji oleh orang tuanya, pasangan diuji dengan pasangannya, nanti diuji ke anaknya, diuji dengan sahabatnya, diuji dengan teman-temannya, gitu kan gitu. Makanya kan ada istilah musuh dalam selimut, kemudian nusuk dari belakang, itu kan bahasa-bahasa yang kemudian sering terjadi gitu. Tapi percayalah, selama kita baik, selama kita juga menjaga diri, maka Allah akan jaga kita. Tapi kalau kitanya nggak baik, kita juga nggak jaga diri, maka ya mungkin itulah ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada yang Mbak Raya tadi tanyakan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam, makasih. Silakan Mas Riki. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau kasih doa terakhir untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Saya share. Saya coba tawarin sama di sini Ustadz, mungkin Eja atau Mas Pur atau Andri, Tisna. Saya yakin di sini murid-murid yang baik, jadi nggak mau nyusahin gurunya jadinya. Jadi pada mau nanya katanya. Assalamualaikum Ustadz, udah dijawab semua sih kayaknya. Salam Eja. Alhamdulillah udah dijawab semua Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Mas Riki, saya mau share terakhir ya. Ini ada satu doa yang bisa teman-teman amalkan. Agar mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah dalam kehidupan. Ini doanya saya ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ya, saya buka dulu.
Kalau Maranti udah dapat kemarin sebenarnya. Cuman mungkin teman-teman di sini biar bisa ada yang bisa dibawa pulang juga mungkin ya. Sebentar ya. Ya agak sedikit sulit. Oh. Nah, oke. Oke. Boleh teman-teman catat atau foto juga. Ini doa untuk memohon keberkahan dalam urusan rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mudah-mudahan ini bisa dibaca gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa hadirkan dalam doa-doa agar kita diberikan kecukupan. Karena memang yang paling penting dalam hidup ini merasa cukup gitu ya. Kalau tidak merasa cukup, kita akan senantiasa merasa kurang ujungnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman pegang, bisa teman-teman amalkan, dan juga boleh di-share kepada yang lain. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selain. Baik. Insya Allah untuk kesempatan selanjutnya kita akan bahas tentang ikhtiarnya. Kalau hari ini kita bahas tentang konsep rezeki sudah dijamin, nanti kita akan bahas kudu gimana Ustadz ikhtiar itu. Kan tadi saya bilang ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit gitu ya. Gimana cara ngetuknya, gimana cara mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Baik Ustadz, untuk menutup kajian untuk majelis ANP Taklim pada malam ini, kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, yang teman-teman besok syuting semangat lagi, hasilnya juga baik, punya rencana yang luar biasa, Allah kasih kejar kemudahan, dan semua rencana-rencana dari NP Anmal untuk kedepannya buat kemaslahatan umat, untuk kebaikan, Allah kasih jalan kemudahan. Tafadhol Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di ujung kajian ini mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, persoalan kita di malam ini, di malam Jumat ini, Allah dengarkan dan Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Kita mulai dengan Al-Fatihah, kemudian istighfar 3 kali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepalanya, tutup kedua matanya. Aminkan dalam hati masing-masing. Hakul yakin doa di malam Jumat adalah doa-doa terbaik, doa-doa mustajab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kesempatan kepada kami, kelembutan hati kami untuk bisa hadir dalam kajian ilmu kami di malam ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan majlis kajian kami malam ini kajian ilmu yang Engkau rahmati. Jadikan perjumpaan kami melalui virtual ini adalah cara Engkau menurunkan berkah dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, siapapun diri kami
Seandainya di antara kami masih banyak yang berbuat dosa, masih sering berbuat dosa, masih sering berbuat maksiat, tidak terhitung kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan pisahkan pertemuan kami malam ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan perjumpaan kami dalam kajian ilmu malam ini, kecuali Engkau gugurkan kesalahan-kesalahan kami. Kami tahu ya Allah, mungkin dosa kami terlalu banyak, sehingga kami seringkali merasa tidak kuat dengan setiap persoalan yang kami dapatkan ini ya Allah. Maka ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk membenahi diri kami ya Allah ya Rabb. Kami ingin ya Allah, di sisa kehidupan kami ke depan, kami isi dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang kami tidak sengaja. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Kepada ayah ibu kami, mama papa kami. Maafkan kami ya Allah jikalau pernah menyakiti hati orang tua kami. Pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Belum bisa berbakti kepada orang tua kami. Pernah meneteskan air mata orang tua kami. Pernah mengecewakan hidup orang tua kami. Pernah tidak mendengarkan ucapan-ucapan orang tua kami. Bahkan mungkin sampai saat ini kami belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan usia orang tua kami. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami. Bahagiakan hari-hari sisa usia orang tua kami. Maafkan jika orang tua kami ibadahnya kurang, ilmunya kurang. Karena mungkin masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami, ya Allah, ya Rabb. Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Sampaikan salam terbaik kami untuk orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana orang tua kami sayang kepada kami saat kecil. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Namun seandainya jika ada di antara orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon kepadamu, ya Allah. Titip salam rindu kami kepada orang tua kami yang sudah wafat. Lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah, ya Rabb. Rabbana gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Teman-teman, sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Rabbana gfir lana wali walidina. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi pekerjaan kami ya Allah. Berkahi karir kami ya Allah. Berkahi aktivitas kami ya Allah. Berkahi sinetron kami ya Allah. Agar menjadi kebaikan bagi semua orang ya Allah. Karena seandainya ada orang yang mendapatkan kebaikan dari hasil karya kami, insya Allah kami mendapatkan pahala terbaik di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Maka ya Allah, jadikan pekerjaan kami menjadi ladang ibadah bagi kami, amal soleh kami, kebaikan kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah ya. Ya Allah, siapapun di antara kami yang malam ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkan kekuatan di hati kami, berikan kesabaran dalam diri kami, dan tunjukkan jalan keluar terbaik untuk semua persoalan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sehatkan kami semua, lindungi kami semua, jaga kami semua ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hari ini kami berteman di dunia bersama ya Allah. Kami berharap pertemukan nanti semua kami di surgamu ya Allah. Jangan pisahkan kami semua ya Allah. Kami berteman di dunia, kami pun berharap kelak bertetangga di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya senang sekali jika kita bisa berteman. Boleh di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi, banyak ngobrol. Saya sangat terbuka. Kalau teman-teman mau bertanya, mau minta mungkin pertimbangan atau apapun, silakan. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan Allah menerima semua kebaikan kita malam ini. Amin, amin. Pak Aris, terima kasih banyak Pak Aris atas kesempatan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan Pak Aris dan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.